Gimana sih caranya menyambungkan HP ke TV, ke monitor, ataupun ke proyektor, supaya kan kita bisa menikmati konten-konten yang ada di HP di layar yang lebih besar. Misalnya nonton YouTube, Netflix, Nimo TV, video-video yang ada di HP, main game, presentasi, belajar online, dan lain-lain. Kalau bisa asik kan ya? Oke, jangan lupa ngopi dulu. Oke, langsung aja. Halo, selamat datang lagi di channel Tech Coffee bersama saya Fahmi Hidayat. Bagi teman-teman yang belum tahu, channel ini berbagi banyak tutorial, trik, dan tips yang mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti video ini. Jadi yang nggak mau ketinggalan, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi di bawah video ini, karena di situ biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini. Menyambungkan HP ke layar yang lebih besar seperti ke TV, monitor, proyektor, dan lain-lain itu biasanya disebut mirroring. Ya, seperti kata-katanya mirror artinya cermin. Jadi apapun yang ada di layar HP akan muncul juga di layar yang lebih besar itu. Ada banyak cara untuk melakukan mirroring ini ya. Ada yang menggunakan kabel dan ada yang tanpa kabel atau wireless. Kalau yang menggunakan kabel biasanya pakai kabel converter USB to HDMI atau biasa disebut juga kabel MHL. Dia memiliki dua ujung yang berbeda ya, yang ujung USB-nya itu colok ke HP dan yang ujung HDMI-nya itu colok ke TV atau monitor. Tapi sayangnya tidak semua HP bisa. Ada beberapa HP yang tidak kompatibel atau tidak cocok menggunakan kabel ini. Kalau yang tanpa kabel itu yang pertama bisa menggunakan Wi-Fi mirroring. Kalau punya Smart TV atau TV box Android bisa pakai fitur Wi-Fi mirroring yang biasanya sudah ada di dalam TV-nya atau di dalam TV box Android-nya ini. Di beberapa model proyektor yang baru juga ada fitur Wi-Fi mirroring ini. Jadi tinggal di-connect tanpa perlu alat tambahan. Cara yang kedua bisa menggunakan Wi-Fi HDMI dongle. Contohnya seperti Anycast, Chromecast, dan lain-lain. Kalau nggak punya Smart TV atau TV box Android, jadi cuma punya TV yang biasa gitu kan, cocok menggunakan cara ini. Jadi si alat dongle-nya ini dicolokkan ke monitor atau TV, lalu HP kita itu connect ke alat itu. Nah, lalu alat itulah yang akan menampilkan isi HP ke TV atau monitor. Untuk proyektor yang belum ada fitur Wi-Fi mirroring juga bisa menggunakan dongle seperti itu. Kekurangannya kalau yang tanpa kabel ini dibandingkan dengan yang menggunakan kabel adalah delay-nya. Delay itu telatnya ya, jadi telatnya itu bakal terasa. Jadi apa yang ada di HP itu agak telat munculnya di TV atau monitor. Enggak bersamaan gitu. Contoh misalnya di HP kita scroll ke atas, nanti beberapa detik kemudian baru yang di sini juga baru ke scroll ke atas gitu. Itu karena kan koneksinya melalui Wi-Fi ya, jadi memang tidak sebagus menggunakan kabel. Nah, sekarang saya akan memberitahukan sebuah alat yang menurut saya merupakan solusi paling bagus untuk menghubungkan HP ke TV, monitor, ataupun proyektor. Tanpa delay yang terasa, dan semua HP Android serta iPhone itu pasti bisa. Ini dia alatnya ya, ini namanya 3-in-1 Smartphone Cable Converter MHA110U dari PX Indonesia. Oke, ini dia kemasan produknya. Kita bisa lihat di sini spesifikasinya. Resolusi itu bisa sampai 1080. Jenis inputnya itu ada Type-C ya. Ini Type-C, lalu micro USB dengan Lightning port. Outputnya HDMI, baru ininya charging portnya 5 volt 1 ampere. Kompatibel dengan Android 5 dan iOS 8 ke atas ya. Panjang kabel 2 meter begitu. Di dalam kemasan itu ada kabelnya dan ada buku panduannya, buku manual. Teman-teman juga bisa lihat di sini cara menggunakan kabel ini melalui buku ini, gitu kan. Nah, ini kabelnya seperti yang lihat ada 3 ujung ya. Ini untuk dicolok ke TV, monitor, ataupun proyektor. Ini ke HP ya. Lalu ini ke listrik ya. Jadi USB-nya ini untuk asupan listrik karena alat ini tuh butuh listrik ya. Gitu. Jadi sebenarnya pihak PX Indonesia yang mengirim produk ini ke saya untuk direview. Tapi setelah saya coba-coba dan saya bandingkan dengan metode-metode lain untuk menghubungkan HP ke TV, monitor, dan sebagainya itu yang tadi saya sudah jelaskan, memang menurut saya ini paling bagus gitu. Alasan yang pertama karena semua HP Android dan iPhone kalau menggunakan alat ini itu kemungkinan besar pasti bisa ya untuk menghubungkan ke TV, monitor, proyektor, dan sebagainya. HP-HP yang tidak support MHL juga bisa menggunakan alat ini. Alasan kedua adalah alat ini tuh berfungsi dengan baik di semua jenis TV, monitor, proyektor ya. Yang penting punya colokan HDMI-nya yang seperti ini nih. Jadi kalau ke TV pun nggak harus Smart TV ya. Jadi TV biasa juga seperti ini nih, itu bisa. Alasan ketiga adalah alat ini tuh sudah ada Bluetooth bawaannya. Dia tuh ada di bagian sini, ada Bluetooth-nya.
fungsinya untuk mentransfer audio dari HP ke TV, monitor, atau sebagainya itu. Jadi di saat nanti misalnya menonton film, suaranya itu bakal muncul di TV gitu, bukan dari HP. Keren kan? Kalau kabel-kabel MHL yang lain itu belum tentu bisa transfer audio juga seperti ini. Alasan keempat, HP saat menggunakan kabel ini juga bisa sambil dicas ya, sambil terisi baterainya. Karena seperti yang saya contohkan tadi, itu dia di sini tuh ada USB untuk asupan listriknya. Sebenarnya kalau kabel ini tuh nggak bagus ya, saya bakal balikin ya, nggak bakal di-review begitu. Tapi karena emang beneran bagus, jadi apa salahnya saya rekomendasikan. Teman-teman yang mau beli juga ada link pembeliannya di deskripsi ya. Silahkan ditekan aja supaya langsung bisa beli. Oke, langsung aja ke langkah-langkah menghubungkan HP ke TV, monitor, proyektor, dan sebagainya. Oh ya, TV ini yang akan saya gunakan untuk menghubungkan ini TV biasa ya, bukan Smart TV. Dan juga tidak ada TV box Android dan sebagainya itu. Jadi ini TV biasa. Ya, oke, pertama-tama buka dulu pengaturan di HP ya. Kita buka pengaturan, lalu kita tuh harus mengaktifkan mode pengembangnya. Kalau di HP Xiaomi itu di bagian ini, tentang telepon. Nah, lalu di versi MIUI ini ditekan-tekan terus. Tekan-tekan terus sampai muncul. Nah itu. Sekarang Anda adalah seorang developer. Kalau di HP lain, misalnya HP Vivo, Samsung, dan sebagainya, teman-teman cari aja ya di Google. Misalnya cara mengaktifkan opsi pengembang di HP ini begitu. Pasti bakal muncul kok di Google ya. Pasti ada, gampang kok. Kalau di Xiaomi begitu caranya. Di semua HP pasti bisa ya, cuma caranya aja yang berbeda-beda. Nah, setelah sudah aktif mode pengembangnya atau opsi developernya, kita tuh scroll ke bawah. Kalau di HP Xiaomi itu ke bagian setelan tambahan, lalu ke bagian opsi pengembang. Jadi di HP teman-teman pokoknya cari aja opsi pengembang, atau enggak bahasa Inggris developer option gitu. Nah, jadi di bagian opsi pengembangnya ini dinyalakan, lalu nah debugging USB-nya ini dinyalakan juga. Lalu kalau ada begini oke aja begitu. Nah, lalu sekarang kita colokkan nih kabelnya ya. Kabelnya ke TV. Kalau ini kabel power, ini untuk HDMI-nya yang ini ya. Colokin. Lalu bagian yang ini USB-nya ini, itu kalau di TV ada, kayak ini kan TV ini kan ada ya, ada bagian untuk USB-nya, langsung aja ke TV-nya. Tapi kalau TV teman-teman atau misalnya monitor teman-teman itu nggak ada colokan USB-nya, colokin aja ininya ke kepala charger begini ya, kepala charger, baru colokin ke listrik, atau bisa juga ininya ke power bank kan begitu. Jadi ini karena di TV ini ada, jadi langsung aja ke TV-nya. Nah, lalu setelah itu ini dinyalain aja TV-nya, ini belum nyala. Nah, lalu colokin kabel yang ujung ininya ya untuk HP. Jadi sesuaikan dengan HP kalian bisa masuk di yang mana gitu kan. Kalau ini YouTube pakai yang micro USB, ini HP Redmi Note 5 Pro. Nah, seperti yang dilihat, ini pilih batal aja. Nah, di HP akan muncul ini ya. Ini tuh permintaan untuk download aplikasinya. Jadi ada aplikasinya juga yang harus diinstal di HP ya. Tekan aja lihat. Lalu buka browser. Izinkan. Nah, ini aplikasinya ya. Jadi diunduh aja. Nah, nanti dia akan langsung menginstal. Kalau muncul gini, izinkan dari sumber ini ya. Kalau muncul. Nah, ini install aplikasinya. Nama aplikasinya Drone Screen. Nah, ini sedang menginstal. Oke, setelah diinstal, buka. Nah, kalau muncul seperti ini, dicentang aja lalu oke. Nah, ini tekan aja mulai. Lalu ini izinkan. Nah, kalau muncul pemberitahuan seperti ini, tekan aja go open. Jadi memang agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, itu memang ada beberapa settingan yang harus diubah ya. Nah, di sini kita bisa mengatur pengaturan-pengaturannya ya. Di sini ada resolusi, itu bisa terserah ya, 720. Yang paling bagus ya 1920 kali 1080, jadi Full HD. Lalu, nah ini Bluetooth-nya, kalau belum dinyalakan ya. Langsung kita connect Bluetooth-nya. Nah, kita connect ke Bluetooth yang ada di kabel tadi ya, untuk supaya nanti suaranya bisa muncul di TV. Nah, yang ini ya, connect yang ini, BT bla 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 ini. Lalu pilih pasangkan. Ini dicentang dulu ya, lalu pilih pasangkan. Lalu kita balik lagi ke aplikasi tadi ya. Nah, lalu frame rate-nya juga ini bisa diatur ya, bisa 15, 30, 45, 60. Jadi 60 aja yang paling mulus gitu. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita cabut dulu ininya. Cabut, baru colokin lagi. Nah, sudah ya. Sudah bisa tuh.
Seperti yang dilihat, hampir tidak ada delay ya. Nah, gitu ya. Kualitas gambarnya juga ini Full HD, lalu ada audionya ya. Coba saya sekarang sini mau contohkan misalnya nonton YouTube ya. Video Take Coffee aja. Kita biasanya kalau mau post foto di story Instagram tuh, kan begini ya. Suaranya di situ tuh, di TV, bukan di HP. Gitu. Nah, di video ini saya akan memberitahukan trik bagaimana caranya agar kita kalau mau di layar full juga, di TV-nya juga layar full ya. Tuh. Kita jadi bisa lebih berkreasi lagi dalam membuat Instastory. Let's go. Ya, seperti yang lihat tidak ada delay ya. Jadi begitu. Coba sekarang saya akan contohkan bermain game ya. Welcome to PUBG Mobile. Team match, let's go. No mercy, cover me. Clear. Reloading. Tips supaya koneksinya itu bagus ya, nggak putus-putus. Sebelum teman-teman menghubungkan ke HP ya, itu buka dulu aplikasi dong screen-nya. Drone screen maksudnya. Nah, lalu baru dicolokkan ya habis buka aplikasi dong screen. Jadi buka dulu aplikasinya. Nah, lalu ini pilih mulai. Nah, dan yang ini itu pilih tal aja gitu. Nah, lalu jangan lupa aplikasi dong screen-nya ini dikunci. Nah, kalau di Xiaomi kan gitu ya caranya ya, dikunci gitu loh. Jadi nggak bakal tiba-tiba keluar sendiri gitu aplikasinya. Jadi dikunci gitu. Jadi ya nantinya udah nggak bakal force close lagi gitu. Hampir tidak ada delay ya. Oke, sekarang kita bahas kekurangan dari produk ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung perkembangan channel ini. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, dan sebagainya, jangan ragu-ragu untuk komen di bawah, oke? Kekurangan yang pertama ini di bagian yang ininya ya, yang HDMI-nya ini cepat panas ininya nih. Kalau kata orang dari PX Indonesia-nya sih, ini tuh cepat panas karena terbuat dari aluminium alloy. Fungsinya itu untuk lebih mudah menghantarkan panas yang ada di dalam itu supaya keluar. Kalau bahan biasa yang pakai besi biasa aja itu, panasnya itu di dalam, jadi nggak keluar gitu. Itu bisa membuat mesinnya di dalam itu lama-lama bisa rusak gitu kan. Jadi kalau ini panasnya itu emang dikeluarin, makanya di bagian luarnya ini panas kalau dipegang tuh, cepet panas gitu loh. Tapi nggak panas-panas banget, cuma ya emang hangat panas gitu lah. Jadi katanya sih ini aman dan normal walaupun cepat panas. Lalu kekurangan yang kedua, saya tuh kurang suka dengan ujungnya ini ya. Ujung bagian ininya, karena kan ya agak susah aja gitu mau dipegang tuh nggak enak. Tapi memang sih ini didesain bercabang begini kan untuk mempermudah ya. Jadi semua HP itu bisa pakai satu kabel ini aja, nggak perlu banyak kabel kan. Karena kan ini ada 3 jenis ujung USB-nya sama Lightning kan ini. Tapi kalau teman-teman mau, di PX Indonesia juga ada yang versi lain dari kabel ini ya. Ada yang ujungnya cuma satu, ada yang cuma tipe C aja ujungnya, ada yang cuma micro USB, dan juga yang ujungnya Lightning untuk iPhone. Lalu kekurangan yang ketiga, ujungnya ini nih suka bikin kesetrum ya. Jadi kan saya kan misalnya ini kecolok nih. Nah, ini bagian ininya nih suka bikin kesetrum. Jadi sebaiknya kalau ada yang nggak digunakan, ditutupin aja pakai selotip ya, atau solasi ban gitu. Oke, itu dia kesimpulannya. Alat ini memang sangat bagus untuk membantu kita menikmati konten-konten yang ada di HP itu di layar yang lebih besar. Daripada metode-metode lain yang menggunakan kabel HML biasa ataupun yang WiFi itu, yang Miracast, Google Cast, dan sebagainya itu, memang ini yang paling bagus dari segi kualitas gambarnya dan delay-nya. Memang ada sih sedikit delay, tapi itu tuh nggak terlalu berasa gitu ya. Ya tetap bagus lah gitu. Hampir nggak ada delay-nya sebenarnya. Karena memang belum ada sampai sekarang yang tanpa delay sama sekali gitu. Belum ada kabel atau metode yang tanpa delay itu belum ada. Kalau menurut saya sih alat ini tuh paling cocok digunakan saat misalnya mau nonton bareng gitu kan. Baru misalnya ada acara keluarga gitu, lagi pada ngumpul terus mau nunjukin foto-foto keluarga gitu kan, atau mau nunjukin video-video gitu.
Baru cocok juga untuk misalnya kalau ada event gitu, kumpul-kumpul, gathering atau sebagainya, itu mau putar apa kayak gitu di TV atau di proyektor gitu kan. Lalu untuk presentasi juga ini bagus ya, presentasi di kantor, sekolah, dan sebagainya. Alat ini juga merupakan solusi untuk teman-teman yang mau nonton streaming di TV, tapi belum punya uang untuk beli smart TV atau mau beli TV box Android gitu kan. Ini kan lebih murah lah. Kalau untuk main game dan bikin kerjaan dokumen-dokumen gitu sih, menurut saya lebih enak kalau pakai alat tambahan juga, misalnya mouse dan keyboard, itu lebih enak nantinya. Jangan lupa teman-teman yang mau beli juga, link pembelian ada di deskripsi ya, tinggal ditekan aja. Apabila merasa video bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung terus perkembangan channel ini. Sekalian teman-teman juga akan mendapat pemberitahuan setiap ada video baru dari channel ini. Follow juga akun Instagram dan akun TikTok Tekofi, karena di sana ada video-video pendek seputar teknologi yang pasti kalian suka. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke, jangan dulu kemana-mana, karena di samping saya ini ada 2 video yang mungkin bisa bermanfaat. Nah, di atas ini ada tutorial cara menyambungkan laptop ke monitor tambahan, jadi bisa 2 monitor. Tinggal diklik aja atau ditekan, atau bisa tonton video-video lain di bawah ini. Oke, saya Fahmi Hidayat. Thank you for watching and see you soon.